juga. Kelas siapkan. Semua siap, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu. Sika Jessica, Hadir, Bu. Rehan Jagat, Ada, Bu. Rini Mutiara, Hadir, Bu. Rosalina Putri, Saya, Bu. Tio, Izin. Bu. Kemana ada izin? Nggak tahu. Jupa Nisa, Hadir, Bu. baiklah. Yang tidak ada cuma Cika sama Tio ya. Iya. Ya, Bu. Baiklah, kita hari ini akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Kemarin udah Ibu suruh baca di rumah. Nggak ada yang tahu keanekaragaman hayati itu apa? Saya, Bu. Ya, Rehan? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme. Ya, benar. Jadi keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem yang mereka tempati. Nah, lalu selanjutnya keanekaragaman hayati itu ada berapa tingkat? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Rosalina. Ada 3 tingkat, yaitu gen, spesies, dan ekosistem. Ada gen, spesies, Ekosistem. ekosistem. Nah, jadi keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkat, yaitu tingkat gen, tingkat spesies satu jenis, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu spesies atau makhluk hidup. Contohnya warna bunga mawar, yaitu bunga mawar merah, bunga mawar hitam, bunga mawar putih, pink, kuning, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman hayati tingkat spesies atau tingkat jenis. Nah, keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis ini merupakan variasi antar spesies di dalam suatu ekosistem. Contohnya spesies kacang-kacangan atau jenis kacang-kacangan. Kan ada kacang api, kacang kedelai, kacang polong, kacang tanah, kacang merah, dan lainnya. Nah, yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini merupakan variasi beragam suatu ekosistem di dalam lapisan biosfer. Nah, kenapa sih kok ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Nah, ini terjadi karena adanya komponen abiotik dan biotik yang ada di dalam setiap ekosistem tersebut. Contohnya ada ekosistem hutan hujan tropis, ada ekosistem laut, dan ekosistem savana misalnya, dan ekosistem lainnya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah persebaran fauna dan flora di Indonesia. Berdasarkan garisnya, dia dibagi berdasarkan 2, yaitu secara garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace sebelah barat, antara sebelah barat dan tengah, sedangkan garis Weber sebelah tengah ke timur. Nah, persebaran flora di Indonesia berdasarkan garis Wallace atau barat itu meliputi daerah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Contoh faunanya tapir, gajah, harimau Sumatera. Nah, untuk persebaran fauna di garis Weber atau garis timur itu kebanyakan didominasi oleh hewan mamalia. Contohnya seperti kaskuus, anoa, lalu burung-burung yang berwarna mencolok. Itu daerah timur. Nah, untuk persebaran flora di daerah Wallace atau berdasarkan garis Wallace sebelah barat itu contoh floranya seperti pohon jati, meranti, mahoni. Sedangkan persebaran flora di Indonesia berdasarkan garis Weber atau sebelah timur itu contohnya seperti cengkeh, kamiri, sagu, wijen, contohnya seperti itu.
selanjutnya yaitu upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati. Nah, jadi upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu ada dua, ada in situ sama ex situ. Nah, kan kalian sudah membaca di rumah. Ada yang tahu apa itu upaya pelestarian in situ dan secara ex situ? Ada yang tahu? Ya Bu, Ya, Rindi. pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di habitat asli. Ya, benar. Jadi, pelestarian secara in situ tuh pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya seperti taman nasional dan cagar alam. Sedangkan upaya pelestarian ex situ itu pelestarian yang dilakukan di luar habitat. Contohnya kebun koleksi atau kebun raya Nusa dan lainnya. Itu manfaat dari keanekaragaman hayati. Ada yang tahu manfaat keanekaragaman hayati itu terdiri dari apa saja? Saya Bu, Ya, Rindi. sandang, pangan, papan, obat-obatan, kosmetik. Nah, benar. Jadi ada sandang, ada pangan, ada papan, kosmetik, obat-obatan. Nah, ada yang tahu contoh dari bahan ini? Ibu, Iya, Zulfa. sandang itu pakaian, terbuat dari kain, kapas. Kalau pangan itu makanan, padi. Terus kalau papan itu biasanya rumah dari kayu. Kalau obat-obatan itu kayak mengkudu. Terus kalau kosmetik itu kayak minyak kelapa dan lidah buaya. Ya, benar. Selain itu, baiklah, itu tadi Ibu sudah sampaikan tentang keanekaragaman hayati, baik tingkatnya, persebarannya, upaya, dan manfaat. Apa ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, Rosalina. Apa penyebab adanya keanekaragaman hayati tingkat gen? Nah, jadi penyebab adanya keanekaragaman tingkat gen itu karena hibridisasi atau perkawinan antara organisme satu spesies dengan spesies yang lain. Nah, dengan hibridisasi ini akan diperoleh sifat yang bervariasi. Nah, contohnya seperti itu. Apakah sudah jelas, Rosalina? Sudah Bu. Baiklah, hari ini kita telah belajar tentang keanekaragaman hayati. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Tolong dibaca. Baiklah, sampai sini saja pertemuan hari ini. Tolong disiapkan. Semua siap, berdoa dalam hati.